Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 dan yang terdiri atas saya Azra, Imam, Vigo, Asan, dan Bila. Hari ini kita akan menjelaskan terkait ekonomi campuran dan ya enjoy the video. Jadi, apa itu ekonomi campuran? Ekonomi campuran adalah gabungan dari ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Ciri-ciri ekonomi campuran itu biasanya ada dua. Yang pertama itu pemerintah memberikan kebebasan pada pihak swasta dalam melakukan segala bentuk kegiatan ekonomi, namun memberikan batasan ketika ada hal mendesak dibutuhkan. Yang untuk kedua, itu pemerintah berhak mengatur serta mengelola seluruh sumber daya yang penting dan berkaitan dengan kepentingan hidup masyarakat umum. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri ekonomi campuran, maka kita akan melihat kelebihannya. Nah, yang pertama, mampu menciptakan inisiatif pribadi untuk melakukan usaha produksi baik secara mikro maupun skala industri. Yang kedua, dapat mencegah monopoli karena partisipasi bersama antara sektor swasta dan negara yang saling membantu. Yang ketiga, dan juga terjaminnya kesejahteraan sosial dengan adanya dukungan subsidi pada produk pokok seperti listrik, air, dan bahan bakar. Yang terakhir, mampu memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan baik seiring keseimbangan produk di pasaran. Nah, selanjutnya dari kelebihan ini pasti ada kekurangan dong. Namun, di balik kelebihan-kelebihan tersebut, tentunya ekonomi campuran juga memiliki kekurangannya tersendiri. Kekurangannya sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah tingginya potensi tingkat korupsi pada kebijakan ekonomi. Lalu yang kedua, distribusi kekayaan yang tidak begitu merata, karena banyaknya peranan pihak swasta pada sektor penting dan sulit sehingga sulit diikuti oleh inisiatif usaha mikro. Lalu yang ketiga, mudahnya muncul hambatan proses produksi dan pemasaran karena keterlibatan negara dalam setiap aspek ekonomi. Lalu yang terakhir, birokrasi terkait penguasaan sumber daya alam oleh industri swasta cukup rumit dan menghambat keberlangsungan usaha. Pelopor ekonomi campuran, terdapat pemikir dasar dari ekonomi campuran itu sendiri, yaitu John Maynard dan George Wilhelm Friedrich Hegel. Mereka menemukan pemikiran ideal terkait teori dialektika yang mereka aplikasikan pada praktek perekonomian negara. Dalam pemahaman itu, terdapat hubungan antara tesis dan antitesis yang dapat mengarahkan perekonomian negara kepada arah yang lebih dinamis. Nah, untuk negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran adalah India salah satunya. Di sana mereka menggunakan prinsip harga-harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, di Filipina juga menggunakan prinsip yang sama loh dengan India. Mereka menggunakan prinsip harga-harga ditentukan oleh mekanisme pasar, namun masih memiliki peraturan dari pemerintah. Nah, itu saja dari negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran. Ya, dari kelompok kami, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.